Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi bunga, ya, lanjutan dari video sebelumnya. Sekarang saya akan jelaskan tentang proses pembentukan kelamin jantan dan kelamin betina pada bunga dan bagaimana proses pembuahannya, ya. Oke, langsung saja kita mulai dari proses pembentukan sel kelamin jantan dulu, ya, atau biasa kita kenal dengan istilah mikrogametogenesis, ya. Kalau yang megagametogenesis itu untuk yang betina. Nah, jadi proses mikrogametogenesis itu terjadi pada alat reproduksi jantan yang kita kenal dengan istilah stamen, ya. Lebih tepatnya di sini di bagian antera atau kepala sarinya. Nah, di mana di kepala sari itu terdapat kantong-kantong sari yang berisi sel induk mikrospora, ya. Sel induk mikrospora ini bersifat diploid. Nah, sebelum terjadinya proses mikrogametogenesis diawali dulu dengan proses mikrosporogenesis atau pembentukan mikrospora, ya. Jadi sel induk mikrospora yang berada di dalam lokulus ini dia akan mengalami pembelahan secara meiosis, ya, selama 2 kali sehingga terbentuk pada meiosis pertama itu dia akan terbentuk 2 inti sel, ya. Terbentuk 2 inti sel yang masing-masing bersifat haploid. Kemudian pada meiosis kedua akan terbentuk 4 inti yang masing-masing bersifat haploid. Nah, kemudian 3 inti akan mengalami degradasi atau mati, 1 yang akan berkembang. Nah, yang 1 ini nantinya dia akan mengalami pembelahan secara mitosis, ya. Oke, dia akan mengalami pembelahan mitosis sehingga membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Nah, inti vegetatif di sini dia tidak melakukan pembelahan lagi, ya. Jadi nanti fungsinya dia mengantarkan inti generatif pada saat proses fertilisasi, ya. Oke, sementara untuk inti generatif sendiri dia mengalami pembelahan secara mitosis membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2, yang mana nantinya inti generatif ini yang akan berperan dalam proses pembuahan pada tumbuhan angiosperma, ya. Oke. Nah, setelah serbuk sari atau polen itu matang, nah nantinya dia akan keluar melalui semacam stomata yang berada di antera yang disebut dengan istilah stomium, ya. Oke, jadi seperti ini dia. Jadi stomium akan membuka setelah serbuk sari atau polen itu matang dan siap untuk melakukan proses penyerbukan. Oke, kita lanjutkan ini penjelasan dari gambar yang tadi, ya. Oke, kita lanjutkan dengan proses pembentukan sel gamet betina. Nah, pembentukan sel gamet betina ini kita kenal dengan istilah megagametogenesis. Nah, jadi sebelum terjadinya megagametogenesis diawali juga dengan proses megasporogenesis atau proses pembentukan megaspora. Nah, di megagametogenesis ini terjadi di dalam ovarium, ya. Terjadi di dalam ovarium, di mana dalam ovarium itu terdapat bakal biji atau ovulum. Nah, di dalam ovulum ini ada sel induk megaspora, ya, sel induk megaspora yang bersifat diploid. Nah, nantinya sel induk megaspora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis sebanyak 2 kali, ya, sehingga akan membentuk 4 inti yang masing-masing bersifat haploid, ya. Oke. Kemudian 3 inti akan mengalami degradasi atau mati, yang satunya akan berkembang. Nah, 1 inti ini nantinya akan mengalami pembelahan secara mitosis, ya. Oke, dia akan mengalami pembelahan secara mitosis sebanyak 3 kali. Pada mitosis pertama akan terbentuk 2 inti yang masing-masing bersifat haploid. Kemudian pada mitosis kedua
dia akan membentuk 4 inti ya, atau dikenal dan istilah stadium 4 inti. Nah, kemudian pada mitosis ketiga akan membentuk 8 inti ya. Gambarnya untuk stadium 8 inti di sini tidak ada kebetulan. Nah, stadium 8 inti ini 4 inti berada di kutub kalaza atau kutub kutub yang sebelah atas ya. Kemudian 4 inti lagi berada di kutub mikrofil atau kutub yang berada di bawah. Nah, setelah stadium 8 inti ini nantinya satu inti dari masing-masing kutub ini akan mengalami migrasi atau berpindah ke bagian tengah seperti gambar ini ya. Nah, ini stadium 8 inti yang sudah mengalami migrasi atau perpindahan ya. Nah, sehingga tersisa 3 inti di bagian kutub kalaza dan 3 inti di bagian kutub mikrofil dan 2 inti di bagian tengah ya. Nah, kemudian nantinya yang 2 inti di bagian tengah ini disebut dengan inti kutub ya, inti kutub. Kemudian 3 inti di bagian kutub kalaza disebut dengan sel antipoda, karena setelah terbentuknya pada proses akhir dari megagametogenesis ini akan terjadi yang namanya proses sitogenesis dan karyogenesis. Jadi mohon maaf ini suaranya mungkin agak kurang jelas karena lagi hujan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi akan terjadi proses karyogenesis dan sitokinesis. Jadi masing-masing inti ini dia akan membentuk sel atau mengalami sitokinesis ya, sehingga pada bagian kutub kalaza ini terdapat 3 sel dengan masing-masing 1 inti ya, yang disebut dengan sel antipoda. Kemudian kita ke kutub mikrofil, di sini ada 3 sel juga, di mana sel yang di bagian tengah ini disebut dengan sel ovum ya. Sel ovum yang ini nantinya akan dibuahi oleh inti sperma dalam proses pembuahan. Kemudian 2 sel yang mengapit sel ovum ini disebut sel sinergit ya. Nah, kemudian yang di tengah ini namanya inti kutub atau inti kandung lembaga primer ya, yang mana nantinya dia akan mengalami karyokinesis dan sitokinesis ya. Jadi dia akan membentuk inti kandung lembaga sekunder yang bersifat diploid ya. Jadi 1 sel dengan 2 inti ya. Oke. Nah, jadi proses akhir dari megagametogenesis itu adalah terbentuknya 7 sel dengan 8 inti, di mana 3 inti di bagian kutub kalaza ini masing-masing bersifat haploid. Begitu juga 3 inti di bagian 3 sel di bagian kutub kalaza ini bersifat haploid. Kemudian 3 sel di bagian kutub mikrofil juga bersifat haploid, dan 1 sel di bagian tengah ini bersifat diploid ya. Oke. Jadi itu tadi proses megagametogenesis ya, atau proses pembentukan sel kelamin betina pada bunga Angiospermae. Pada bunga ya, atau pada tumbuhan Angiospermae maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke proses pembuahan atau proses fertilisasinya. Nah, jadi setelah kita tahu bagaimana proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina yang nantinya akan berperan dalam proses fertilisasi. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu pada proses, sebelum kita masuk ke fertilisasi atau pembuahan ya, kita mulai dulu dari proses penyerbukan ya. Oke, jadi suatu pembuahan itu biasanya ya, meskipun mungkin tidak semua tidak semua tumbuhan itu tidak semua buah itu terbentuk dari proses penyatuan antara inti generatif dengan ovum ya. Akan tapi yang pada umumnya itu diawali dulu oleh proses penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada
kepala putik ya. Nah, ini definisi dari penyerbukan pada angiospermae. Jadi jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Nah, gambar ini adalah sel kelamin jantannya ya. Sel kelamin jantan di mana yang terdiri dari sel vegetatif, inti vegetatif dan inti generatif ya, dimana inti generatifnya ini ada dua, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, pada saat proses penyerbukan nanti polen ini akan jatuh pada kepala putik ya, pada kepala putik. Kemudian nanti dia akan berkecambah ya, dia akan berkecambah. Serbuk sari atau polen yang jatuh pada kepala putik ini dia akan membelah, kemudian membentuk bulu serbuk sari yang nantinya masuk melalui stilus atau tangkai putik, kemudian menuju ke bagian ovarium ya. Nah, nanti ketika polen ini masuk melalui kutub mikrofil, maka proses pembuahannya disebut dengan istilah porogami. Akan tapi ketika polen ini masuk melalui kutub kalaza atau yang bagian atas kalau digambar ini ya, jadi dikenal dengan istilah proses pembuahan secara kalazogami ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke gambar C ini. Nah, seperti inilah gambarnya ketika inti generatif ya sudah sampai pada mulut mikrofil ya. Nah, jadi nanti dia akan membuahi sel ovum yang berada di bagian mikrofil ini ya, yang di bagian tengah. Inti generatif 1 membuahi ovum yang masing-masing bersifat haploid ya, akan membentuk zigot yang bersifat diploid ya. Oke, karena inti generatif 1 dan ovum sama-sama bersifat haploid ya, sehingga dia akan membentuk zigot yang sifatnya diploid ya. Oke, ini pembuahan yang pertama pada angiospermae. Nah, pembuahan yang kedua di bagian D ini, di mana inti generatif 2 membuahi inti kutub atau inti kandung lembaga tadi ya. Oke, jadi inti kutub bersifat diploid, sementara inti sperma 2 atau inti generatif 2 bersifat haploid, sehingga hasil dari pembuahan yang kedua ini adalah membentuk endosperm yang bersifat triploid ya. Jadi pembuahan antara inti generatif 2 dengan inti kutub membentuk endosperm pada angiospermae ya. Oke. Nah, kemudian ini gambar yang E ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pembuahan yang pertama membentuk zigot yang bersifat diploid, pembuahan yang kedua membentuk endosperm yang bersifat triploid ya. Kemudian 3 sel yang berada di bagian kutub kalaza ini disebut dengan sel antipoda. Oke. Jadi seperti itulah proses fertilisasi atau proses pembuahan pada angiospermae ya. Oke. Nah, jadi ini dia keterangannya ya. Inti generatif 1 membuahi sel telur atau sel ovum, membentuk zigot yang bersifat diploid. Kemudian oke, itu sebentar, ini Pak yang pada gimnospermae ya. Oke, ini dia yang pada angiospermae. Kemudian inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder atau yang kita kenal dengan istilah inti kutub tadi, membentuk endosperm yang bersifat triploid. Nah, berbeda halnya dengan proses pembuahan pada gimnospermae yang hanya terjadi 1 kali pembuahan, sehingga kita kenal dengan istilah pembuahan tunggal ya. Oke, jadi pembuahannya hanya 1 kali, yaitu inti generatif 1 membuahi sel ovum atau sel telur, membentuk zigot yang bersifat diploid. Nah, kemudian endospermnya berasal dari mana? Nah, endosperm pada gimnospermae itu terbentuk bukan dari hasil pembuahan. Jadi endospermnya itu
terbentuk sebelum terjadinya pembuahan ya. Karena endosperm pada gimnosperma itu berasal dari jaringan tengah bakal biji yang biasa kita kenal dengan istilah nucellus ya. Sehingga endosperm yang terbentuk pada gimnosperma itu bersifat haploid ya. Oke, itu dia tadi perbedaan antara proses pembuahan pada angiospermae dan gimnospermae ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan jenis-jenis buah berdasarkan sebab terbentuknya ya. Oke, sudah saya katakan tadi bahwa memang pada umumnya buah itu terjadi karena akibat pertemuan atau peleburan antara inti generatif dengan sel ovum. Akan tetapi tidak selamanya ya, karena ada beberapa jenis buah di sini, ada dua ya. Yang pertama ada istilah amfimixis ya, amfimixis. Jadi amfimixis ini merupakan buah yang terbentuk melalui peleburan inti generatif dengan sel ovum atau sel telur ya. Oke, kemudian yang kedua ada istilah apomixis. Nah, ini yang apomixis ini yang tidak melalui peleburan inti generatif dengan sel ovum. Nah, ada 3 jenis di sini yang apomixis, yaitu ada apogami. Yang apogami ini di mana embrionya itu terbentuk berasal dari kandung lembaga ya. Jadi berasal dari selain dari sel ovum ya. Nah, bisa saja berasal dari sel sinergit maupun sel antipoda ya. Kemudian yang kedua ada istilah partenogenesis. Nah, partenogenesis ini di mana embrionya itu terbentuk dari sel telur yang tidak dibuahi. Loh, kok bisa terbentuk buah? Nah, ini ada tentunya ada faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh ya, di mana ada gen, kemudian ada hormon dan faktor lingkungan di sana yang berperan ya. Oke, ini mungkin terjadi pada tumbuhan tertentu saja ya. Kemudian ada istilah embrio adventif. Nah, embrio adventif ini merupakan embrio yang terbentuk dari sel nucellus ya, yaitu bagian selain kandung lembaga. Sudah saya jelaskan tadi bahwa sel nucellus itu adalah bagian dalam dari bakal biji atau ovulum ya. Oke, sekian penjelasan saya tentang proses terbentuknya sel gamet jantan dan betina, kemudian proses penyerbukan sampai proses terbentuknya buah pada tumbuhan angiospermae. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.